Pada kasus ini, Najwa tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya Adnil. Ia marah dan kemudian tidak bisa menahan emosinya. Berikut cara penanganannya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Halo Najwa, Halo Pak. apa kabar? Baik. Tadi saya dengar nih dari ketua kelas, katanya kamu habis ribut sama Adnil. Iya, saya kesel banget Pak sama dia. Kenapa kesel? Karena dia selalu nyontek tugas saya, PR juga. Oh iya sih, saya juga pasti akan kesel kalau misalkan ada orang yang terus-menerus nyontek tugas sama PR saya. Coba deh kamu ceritain secara detail kenapa kamu bisa sampai ribut sama Anda. Saya lagi ngerjain tugas MTK Pak. Mm-mm. Terus saya dipanggil sama dia. Mm-mm. Nah, dia cuma buat lihat doang. Saya belum selesai. Gak sadar, saya gebrak meja, terus saya marahin dia. Ya kenapa harus kamu marahin? Ya karena nggak bisa diem aja Pak. Saya udah capek, dia cuma bisa nyontek doang. Iya sih, saya bisa mewajari itu dan saya apresiasi kamu cuman marahin dia dan tidak berbuat yang lebih ya, karena kan bisa aja kamu pukul orangnya. Iya, untung nggak saya pukul. Ya jangan dong, itu kan berarti kamu emosional. Emang kamu mau jadi orang emosional? Ya enggak sih Pak, saya mau damai-damai aja. Iya betul tuh, kita harus tetap menjaga kedamaian di kelas karena itu merupakan peraturan dan keyakinan kelas kita, betul? Iya, betul. Oke, terus menurut kamu nih, kalau menjaga kedamaian itu penting, apa yang kamu harus lakukan saat kamu marah? Saya harus negur dengan baik-baik sama harus lebih sabar Pak. Oke, berarti kamu mau ya memperbaiki diri itu ya? Iya Pak. Oke, nanti saya juga akan panggil Adnil buat tanya kenapa dia selalu nyontek sama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Pada kasus ini, Raka selalu bermain handphone ketika dia sedang bosan. Dan saat pada pelajaran sejarah, dia bermain handphone padahal seharusnya dia sedang berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Berikut penanganan masalahnya menggunakan tahapan segitiga restitusi. Halo Raka, Ya halo Pak, apa kabar? alhamdulillah baik Pak. Oke, kamu tahu nggak kenapa saya panggil? Nggak tahu Pak. Tadi saya lihat kamu tuh lagi main game saat diskusi kelompok pas pelajaran sejarah, betul? Bener Pak. Kenapa kamu main game? Karena tadi itu saya bosan, jadi saya main game karena bosan. Apakah hanya dengan main game kamu bisa menghilangkan rasa bosan? Iya Pak. Menurut kamu ada nggak cara lain yang lebih efektif supaya kamu bisa menghilangkan rasa bosan tanpa main game? Saya nggak tahu sih Pak. Menurut saya ya, kamu bisa dengan aktif dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok tuh sama loh kayak main game. Kamu dengan mengucapkan ide-ide gagasan yang baik gitu ya, yang keren, nanti kamu bisa memenangkan hati-hati dari teman-teman kamu sehingga ide kamu bisa dipakai di situ. Kamu kalau main game itu tujuannya pengen menang kan? Pasti sih Pak pengen menang. Nah, diskusi kelompok juga bisa kamu menangin mereka dengan kamu memberikan ide yang terbaik. Kamu akan menang dan ide itu bakal dipakai sama kelompok kamu. Ini sih Pak saya baru kepikiran itu. Baru pikiran ya. Iya, Oke, berapa kali kamu main game pas pelajaran? Lumayan sering sih Pak. Sering ya? Berarti nggak cuma di pelajaran sejarah? Iya Pak, pokoknya kalau misalnya udah mulai bosen, saya langsung ambil HP terus main game ujung-ujungnya. Oke. Dan kamu sadar itu perbuatan yang salah ya? Iya Pak. Oke, perbuatan yang salah itu nggak apa-apa Raka. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan hal yang sama gitu ya waktu saya usia kamu di SMA. Tapi ketika saya tahu bahwa saya bisa menang di kelas gitu ya dengan cara diskusi kelompok, saya nggak lagi main game pas pelajaran. Nah nanti saya main gamenya pas istirahat. Pak, saya akan merubah cara itu Pak. Oke, bagus Raka. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita yang nomor satu? Masih Pak, kita harus fokus dalam belajar. Nah, ketika kamu main game, apakah itu menandakan kamu fokus? Enggak sih Pak. Nah, bayangkan Raka, apa yang terjadi kalau misalnya kamu terus-menerus jadi seseorang yang nggak fokus dalam belajar? Nggak ada materi yang masuk ke otak. Nggak ada materi yang masuk ya, sehingga apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa fokus di dalam belajar dan tidak main HP lagi saat bosan? Kalau menurut saya sih mungkin naruh HP di dalam tas. Oke, naruh HP-nya dalam tas ya, dan besok kamu harus lakukan dan komitmen dengan apa yang tadi udah kamu pilih. Gitu ya, siap? Siap Pak. Oke, makasih Raka, silakan kembali ke kelas. Makasih ya Pak. Halo
nama saya Nazaulia, saya dari kelas 12 IS 2. Diskusi ini memberikan saya jalan keluar untuk tetap tenang dan sabar dalam menyikapi teman-teman saya yang berbuat kurang mengenakan, sehingga saya dapat menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Triamanta, saya dari kelas 12 I1. Dalam diskusi bersama Pak Arif tadi, pelajaran yang bisa diketahui menurut saya adalah penyelesaian masalah dalam kasus tersebut dapat terselesaikan tidak hanya cepat namun juga terstruktur. Dalam mencari jalan keluarnya juga dengan tenang dan tidak ada unsur pemaksaan. Karena belum banyak tenaga pendidik yang menerapkan cara penyelesaian seperti tadi. Dan setelah diskusi tadi, saya bisa mengubah cara belajar saya menjadi yang lebih baik.